Halo semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih jauh terkait gangguan tidur yang hampir dari kita semua pernah mengalaminya. Betul sekali, kali ini kita akan membahas mengenai insomnia nih teman-teman. Mulai dari definisi, penyebab, hingga dampak-dampak yang disebabkan oleh gangguan tidur insomnia ini. Pandemi COVID-19 mengharuskan kita beradaptasi secepat mungkin dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Pengisolasian diri, penerapan protokol kesehatan, dan masih banyak lagi hal-hal yang harus kita sesuaikan. Selain itu, penerapan work from home sedikit banyak memaksa individu untuk menghabiskan waktu istirahatnya dan memaksa tubuh yang letih untuk terus produktif. Menurut data populasi dunia berdasarkan DSM-5 tahun 2013, sepertiga individu usia dewasa menunjukkan gejala insomnia dan mengalami hambatan pada aktivitas sehari-hari sebesar 10-15%, dan mengalami gejala lain yang memenuhi kriteria dari gejala insomnia sebesar 6-10%. Di Amerika, insomnia yang didiagnosa secara klinis mengalami peningkatan sebanyak 37%, dan permintaan obat tidur dalam resep medis naik sebesar 14%. Sebuah studi yang dilakukan pada salah satu perguruan tinggi di Indonesia menyatakan bahwa sebanyak 45,7% dari total 70 responden mahasiswa usia 16-20 tahun mengalami insomnia. Seorang peneliti bernama Nurdin pada tahun 2018 menyatakan bahwa insomnia banyak dialami oleh individu pada masa produktif, yaitu pada usia 18-30 tahun. Karena pada kelompok usia ini, kemampuan individu untuk pemecahan masalah semakin kompleks dan cukup berisiko terhadap peningkatan stres. Selain itu, kami juga melakukan mini survei terhadap 51 responden dengan rentang usia 18 hingga 27 tahun dari berbagai instansi dan domisili. Mereka mengaku mengalami perubahan pola tidur setelah adanya pandemi COVID-19 dengan persentase sebesar 62,7%. 42,3 responden merasa kesulitan tidur yang dialami berdampak pada aktivitas keseharian. 34,6% responden tidak puas dengan jam tidurnya selama pandemi, serta 50% responden merasa cemas karena mengalami perubahan-perubahan baru dalam kehidupannya. Berdasarkan dari data tersebut, maka dibutuhkannya psikoedukasi sebagai langkah preventif yang dapat dilakukan guna meminimalisir bertambahnya kasus gangguan tidur insomnia ke depannya. Apa sih insomnia itu? Menurut Kaplan dan Sadok, insomnia merupakan kesulitan untuk masuk tidur, kesulitan untuk mempertahankan tidur, atau tidak cukup tidur. Sedangkan Tyrer mendefinisikan insomnia sebagai akibat kebiasaan terjaga, kesulitan tidur yang berlangsung dari malam ke malam, yang sering terasa seolah-olah tidak akan berakhir. WHO membagi insomnia ke dalam 3 golongan besar, yaitu long-term insomnia, short-term insomnia, dan transient insomnia. Long-term insomnia atau insomnia jangka panjang adalah kesulitan tidur pada hampir tiap malam selama 3 minggu atau lebih. Biasanya disebabkan karena gangguan psikiatrik, alkohol, atau penyalahgunaan obat. Short-term insomnia atau insomnia jangka pendek adalah kesulitan tidur yang berlangsung sampai 3 minggu yang disebabkan trauma atau penyakit. Sedangkan transient insomnia atau insomnia sementara adalah insomnia yang berlangsung selama 2 atau 3 hari yang disebabkan oleh faktor dari luar. Seperti yang disebutkan dalam DSM-5, kriteria diagnosis pada penderita insomnia yang pertama adalah kesulitan untuk memulai, mempertahankan, dan tidak dapat memperbaiki tidur. Kedua, adanya dampak yang mengganggu fungsi sosial, pekerjaan, pendidikan, serta perilaku atau fungsi penting lainnya. Ketiga, gejala-gejala tersebut terjadi selama minimal 3 kali per minggu dan selama minimal 3 bulan. Seseorang yang merasa kesulitan untuk tidur, meskipun ada kesempatan yang cukup untuk tidur, juga dapat menjadi salah satu kriteria insomnia. Insomnia tidak disebabkan oleh suatu zat seperti narkoba atau obat-obatan. Selain itu, gangguan mental dan kondisi medis lainnya tidak cukup menjelaskan keluhan utama dari insomnia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penyebab insomnia nih. Dikutip dari salah satu artikel Alo Dokter pada tahun 2018, ada beberapa faktor yang mempengaruhi gejala insomnia. Yang pertama adalah gangguan psikologis, yang terdiri atas gangguan kecemasan seperti panik dan gangguan stres pasca trauma
atau PTSD, gangguan psikosis misalnya skizofrenia, gangguan suasana hati seperti depresi atau gangguan bipolar. Nah, yang selanjutnya adalah gangguan kesehatan yang terdiri dari gangguan hormon, misalnya hipertiroidisme, gangguan jantung seperti gagal jantung, gangguan otot sendi, misalnya radang sendi, artritis. Yang keempat ada gangguan pada organ kemih, seperti pembesaran prostat atau inkontinensia urin. Yang kelima ada gangguan pencernaan, misalnya GERD, gastroesophageal reflux disease, atau penyakit asam lambung yang disebabkan oleh melemahnya katup yang terletak di kerongkongan bagian bawah. Yang keenam ada gangguan pernafasan, contohnya asma. Lalu ada gangguan syaraf, seperti penyakit Parkinson atau Alzheimer. Lalu ada gangguan tidur, seperti restless leg syndrome, sleep apnea, dan narkolepsi. Yang kesembilan adalah penyakit diabetes, dan yang terakhir adalah kanker. Selain itu, terdapat faktor dari gaya hidup yang tidak sehat, seperti merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol atau berkafein secara berlebihan, dan menyalahgunakan nafsa atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi kondisi jiwa dan psikologi seseorang. Obat-obatan itu meliputi apa aja sih? Jadi obat-obatan itu meliputi antidepresan, antiinflamasi, obat asma, obat anti kejang, obat stimulan, atau obat tekanan darah tinggi. Yang kedua adalah faktor lingkungan, seperti suara bising, lampu yang terlalu terang, suhu yang terlalu dingin atau panas. Nah, hal-hal tersebut dapat mengganggu tidur kita loh. Selanjutnya adalah faktor usia. Tiap individu sebenarnya memiliki resiko mengalami insomnia. Semakin bertambahnya usia, kondisi kesehatan dan pola tidur berubah loh. Nah, hal itu bisa meningkatkan resiko dari insomnia ini. Hal ini didukung oleh sebuah penelitian dalam jurnal Susanti tahun 2015, di mana didapatkan kejadian insomnia yang meningkat seiring dengan pertambahan umur. Hal ini berarti individu dengan usia 60 tahun ke atas lebih tinggi resiko terkena insomnia. Penelitian yang dilakukan oleh Perry dan Potter tahun 2009 mengungkapkan bahwa salah satu penyebab terjadinya insomnia pada lansia adalah adanya faktor psikologi. Kecemasan yang berkepanjangan sering menjadi penyebab dari insomnia jenis kronis, sedangkan untuk berita-berita buruk atau rencana yang gagal dapat menjadi penyebab insomnia transient atau jangka pendek. Selanjutnya adalah bermain HP terlalu sering. Berdasarkan artikel dari Klik Dokter tahun 2019, sebuah studi dari International Journal of Environmental Research and Public Health meneliti 295 remaja usia 15 hingga 19 tahun yang menggunakan ponsel sebelum tidur dan kaitannya pada insomnia atau susah tidur. Hasilnya adalah penggunaan ponsel berlebihan atau lebih dari 5 jam setiap hari dapat meningkatkan resiko insomnia. Responden memiliki jam bermain ponsel lebih dari 5 jam, melaporkan baru dapat tidur setelah tengah malam, dan mereka biasanya tidur kurang dari 6 jam setiap harinya, sehingga bisa disimpulkan nih bahwa bermain ponsel dapat berpengaruh pada kebiasaan tidur, serta bisa juga menurunkan kualitas tidur seseorang. Bahkan berdasarkan studi lain yang dipublikasikan di jurnal Cyber Psychology, Behavior, and Social Networking menyebutkan bahwa tak hanya dapat menyebabkan insomnia, kebiasaan bermain ponsel sebelum tidur itu juga bisa meningkatkan resiko kecemasan serta depresi. Faktor selanjutnya adalah jenis kelamin. Perempuan lebih beresiko mengalami insomnia dibandingkan laki-laki. Dalam jurnal Susanti tahun 2015, sebuah studi mengenai insomnia mendapatkan hasil bahwa wanita itu lebih beresiko 41% mengalami insomnia dibandingkan laki-laki loh. Pada studi lain yang dilakukan oleh National Sleep Foundation, didapatkan hasil 57% perempuan mengalami insomnia paling tidak beberapa malam dalam seminggu.
Perubahan hormon selama menstruasi dan dalam masa menopause dapat mengganggu pola tidur. Selain itu, insomnia juga bisa loh terjadi pada masa kehamilan. Selanjutnya kita akan masuk ke dampak insomnia. Yang pertama adalah orang dengan insomnia akan lebih mudah loh menderita depresi. Dan yang kedua, kekurangan tidur akibat insomnia memberikan kontribusi pada timbulnya suatu penyakit. Yang ketiga, dampak mengantuk atau ketiduran di siang hari itu dapat mengancam keselamatan kerja. Yang keempat, orang dengan insomnia bisa kehilangan banyak waktu dari pekerjaannya karena ia tidak mendapatkan cukup tidur di malam hari, sehingga dia kecapean di pagi harinya. Selanjutnya, tidur malam yang buruk dapat menurunkan kemampuan dalam memenuhi tugas harian, serta kurang menikmati aktivitas hidup. Yang terakhir, insomnia mampu berdampak pada konsentrasi. Karena kalau kita tidak tidur cukup di malam sebelumnya, kita akan mengantuk dan akan kesulitan untuk berkonsentrasi dengan apapun yang kita kerjakan di hari selanjutnya. Lalu bagaimana cara mengatasi insomnia? Nah, ada beberapa cara untuk mengatasinya nih. Yang pertama adalah dengan obat. Cara mengatasi dengan obat-obatan ini dianggap sebagai pilihan terakhir. Jadi, dokter atau psikiater dapat merekomendasikan atau meresepkan obat untuk membantu agar lebih rileks dan dapat tidur. Ingat ya, harus sesuai dengan anjuran dokter atau psikiater. Jangan dibeli asal-asalan. Yang kedua adalah terapi perilaku. Insomnia dapat dikelola dengan menjalani terapi. Ada beberapa terapi yang direkomendasikan, seperti terapi relaksasi. Terapi ini membantu pasien untuk menenangkan pikiran dan mengendurkan otot-otot tubuh yang menegang, sehingga dapat mendorong seseorang untuk rileks dan bisa tidur. Teknik relaksasi yang biasa dilakukan adalah latihan pernafasan, latihan untuk memusatkan perhatian, serta teknik meditasi. Terapi yang selanjutnya adalah terapi perilaku kognitif atau Cognitive Behavior Therapy yang biasa disingkat CBT. CBT ini dilakukan untuk membantu pasien mengatasi kecemasan, stres, serta ketakutan yang sering membuat mereka sulit tidur. Selain itu, terapi ini juga bisa mengubah pola pikir pasien dan membantu pasien untuk membiasakan diri dengan menerapkan kebiasaan tidur yang baik. Hal ini didukung dengan hasil penelitian oleh Hapsari pada tahun 2019. Di mana ia menemukan bahwa intervensi CBT ini efektif secara signifikan untuk meningkatkan kualitas tidur pada penderita gejala insomnia dalam rentang usia dewasa awal. Selanjutnya, terdapat perubahan gaya hidup. Berikut ini ada beberapa gaya hidup yang dapat membantu mengurangi insomnia. Yang pertama adalah dengan olahraga. Olahraga itu menyehatkan tubuh secara menyeluruh. Aktivitas fisik ini dapat membuat seseorang lebih waspada, mempercepat metabolisme, mengurangi stres, dan lain-lain. Olahraga dapat dilakukan secara rutin, misalnya 30 menit sebanyak 5 kali seminggu, dan disarankan di pagi hari supaya sinar matahari bisa menormalkan kembali jam biologis dari tubuh. Sebaliknya, sebaiknya hindari olahraga di malam hari, tepatnya kurang dari 3 jam menjelang waktu tidur. Karena olahraga itu bisa menyebabkan metabolisme tubuh kita meningkat, suhu tubuh kita juga meningkat, energi tubuh kita bertambah, sehingga kita akan lebih sulit untuk tidur. Selanjutnya adalah menghindari kafein dan alkohol. Kafein itu memang sudah terbukti ya dapat mengatasi kantuk. Nah, otomatis dapat membuat kita sulit tidur. Oleh karena itu, makanan dan minuman yang mengandung kafein tidak disarankan untuk diminum kurang dari 4 jam sebelum tidur. Minuman beralkohol sendiri dapat membuat seseorang terus-menerus buang air kecil di tengah malam. Hal ini dapat menyebabkan tidur yang tidak nyenyak. Selanjutnya adalah mengenai jam makan malam. Sebaiknya jam makan malam tidak mendekati jam tidur. Hal ini dikarenakan perut yang terasa penuh atau kenyang dapat menyebabkan kesulitan tidur. Kebiasaan ini juga bisa memicu asam lambung naik ke kerongkongan sehingga kita akan
sendawa terus-menerus. Selain itu bisa menambah berat badan juga. Sebaiknya makan malam terakhir itu 3 atau 4 jam sebelum kita tidur. Cara yang selanjutnya adalah dengan tidur siang. Tidur siang tentu saja dapat membantu kita mengatasi kantuk di siang hari dan dapat kembali berenergi dan lebih fokus melakukan pekerjaan. Tahukah kalian bahwa baiknya tidur siang itu tidak lebih dari 20 menit? Jika tidur siang selama berjam-jam, kita akan terbangun dalam keadaan yang semakin mengantuk dan ada resiko terjadi sakit kepala. Selain itu, tidur terlalu lama membuat kita sulit tidur di malam hari karena kita sudah puas tidur tadi siang. Cara yang selanjutnya adalah cegah atau atasi stres. Stres, rasa cemas, dan rasa takut dapat membuat otak kita menjadi aktif. Hal ini disebabkan oleh pikiran yang terus-terusan memikirkan masalah dan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Hal yang dapat dilakukan untuk mencegah sekaligus mengatasi stres ini misalnya terapi refleksi, meluangkan waktu untuk diri sendiri, atau melakukan konsultasi dengan dokter atau psikolog. Nah, cara yang terakhir adalah dengan memperbaiki kebiasaan tidur. Untuk memperbaiki kualitas tidur yang berantakan akibat insomnia, kebiasaan tidur perlu diperbaiki. Beberapa hal yang bisa dilakukan adalah yang pertama, membuat jadwal kapan waktu kita bangun dan tidur. Nah, jadwal ini harus sama setiap hari dan harus secara rutin kita praktikkan agar tubuh kita terbiasa dengan jadwal baru tersebut. Yang kedua adalah tidak bermain gadget, terutama 30 menit sebelum tidur untuk menghindari dampak negatif dari gadget. Dikutip dari Halodoc pada tahun 2018, sebuah studi dari Universitas Monash di Australia menyebutkan bahwa sinar biru gadget bisa mengganggu siklus tidur seorang. Oh, bagaimana caranya? Nah, jadi paparan sinar biru gadget dapat menurunkan kadar hormon melatonin dalam tubuh hingga 23%. Apa itu melatonin? Nah, melatonin itu adalah zat alami tubuh yang membantu seseorang agar bisa tidur. Sehingga penurunan kadar hormon ini dapat menyebabkan sulit tidur hingga insomnia. Karena itulah sebisa mungkin kita tidak bermain gadget sebelum tidur. Yang selanjutnya adalah membersihkan tubuh sekaligus buang air kecil sebelum tidur. Agar nanti malam waktu tidur kita tidak perlu ke toilet lagi untuk buang air kecil. Yang selanjutnya adalah matikan lampu kamar sebagai sinyal pada tubuh bahwa sudah waktunya tidur nih, sudah malam. Dan yang terakhir, buat diri nyaman dengan kebersihan kamar, posisi bantal, dan suhu kamar yang tepat agar tubuh bisa rileks dan beristirahat. Sekian penyampaian pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Jangan lupa untuk mengisi kuesioner evaluasi ya. Terima kasih sudah mendengarkan.